kebangsaan bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satukanlah kamu, satukan tekadmu, raih mimpimu, gapai citamu. Bekerja keras demi masa depan, membangun negeri dengan prestasi yang tinggi. Bertahan dan integritas selalu terpercaya, profesional bekerja dengan berbudi luhur, menjaga nama baik bangsa Indonesia, maju bersama ITB, menjadi bangsa yang loyal dalam diri, unggul dalam gerak ekonomi, membangun masyarakat maju dan sejahtera. Institut Teknologi PLN, jayalah Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan terlebih dahulu video sambutan dari Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Selamat menyaksikan. Adik-adik sekalian yang luar biasa, para calon pemimpin bangsa, listrik adalah jantungnya Indonesia. Tidak ada listrik, tidak ada ekonomi, dan tidak ada industri. Hari ini, Indonesia memanggil kalian, para talenta terbaik, dengan bergabung bersama Institut Teknologi PLN. Tahun lalu ITPLN telah menerima ribuan anak-anak bangsa terbaik di seluruh Indonesia. 250 diantaranya saat lulus nanti akan menjadi pegawai PLN dengan program Ikatan Kerja. Maka kini adalah giliran kalian mengambil kesempatan emas untuk menjadi bagian dari kekuatan ini. ITPLN bukan hanya lengkap pilihan program studinya, tetapi juga sudah teruji kualitasnya dengan pembelajaran yang full digital, berbasis pada smart class, sangat kredibel, dipercaya berbagai perusahaan nasional dan global. Bahkan mulai tahun ini, ITPLN memiliki program sandwich atau student mobility, yaitu adik-adik akan berkuliah selama 3 tahun di ITPLN dan 1 tahun di luar negeri. Kemudian setelah lulus akan langsung direkrut oleh PT PLN Persero. Tidak cukup sampai di situ, saya bersama para pemimpin PLN dan juga para profesional terbaik di bidangnya akan menjadi mentor adik-adik semua selama mengemban pendidikan di ITPLN. Jadi, tunggu apa lagi? Kembangkan diri kalian, banggakan orang tua dan negara dengan bergabung di ITPLN. Baik, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Baik, mungkin kita boleh sambut-sambut lagi ya teman-teman yang ada di Zoom meeting. Mungkin bisa ditampilkan teman-teman yang ada di Zoom meeting. Oke, Masih coba belum. kita lihat apakah sudah tertayang
dari Zoom meeting? Oke, masih diusahakan. Oke, tadi kabarnya ada yang lagi nonton di kelas bareng-bareng nih, Mam. Betul, katanya dan juga dari SMA Taruna Nusantara sepertinya. Oh, sepertinya sudah ramai nih. Meskipun kami tidak bisa melihat secara langsung ya teman-teman sekalian, tapi kami rasakan nih, kita rasakan semangatnya sampai ke sini gitu Kak Alisa. Betul banget, kita merasakan semangatnya yang sangat membara ya. Betul. Sudah tidak sabar dengan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi PLN tahun 2026 ini. Oke, mungkin kita belum bisa melihat tapi kita dada-dada dulu kali ya, Maul ya. Kita dada-dada dulu. Halo teman-teman semuanya. Semoga menjawab ya di sana ya. Halo, dan kita sudah tidak sabar nih mau melihat teman-teman di sini secara langsung. Kita mau lihat muka-mukanya ya, Maul ya. Oke. Baik, mungkin alangkah baiknya. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Baik sekali. Boleh dibantu pin gak nih teman-teman? Mungkin salah satu saja yang dipin. Wah, Oke. dari Pilih-pilih Maul, mau kelas mana nih? Masanya ini banyak ya, banyak dari SMA Taruna Nusantara ternyata. Iya. Wah, ini terlihat semangatnya banyak sekali. Oke. Oke, ini Nah, dari kelas 12D3. 12 Wah, di 3. Wah, itu. Boleh dada-dada teman-teman. Ah, itu ternyata. oh ramai sekali. Terlihat semangatnya ya kali saya. Ada guru. Ada ada bapak gurunya juga ternyata. Wah, oke, siap. Apakah ada kelas lain yang mau kita lihat? Oke. Oke. Berarti alangkah baiknya karena sudah semangat seperti ini, mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Institut Teknologi PLN kepada Profesor Dr. Insinyur Iwaganiwa Mulyanaka, MT IPU ASEAN Engineering, APEC Engineering untuk memberikan sambutannya kepada mereka. Dipersilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenankan saya untuk membuka pantun. Salah. Pembukaannya menggunakan pantun. Burung nuri terbang ke taman. Hinggap sebentar di dahan cemara. Tahun berganti membawa harapan. Semoga bahagia menyertai kita semua. Amin. Bapak dan Ibu para kepala sekolah yang saya hormati, guru bimbingan konseling, serta yang saya banggakan anak-anakku, calon mahasiswa ITPLN. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberi kesempatan atau pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu secara daring. Kesempatan ini sangat berharga bagi kita semua dalam rangka launching penerimaan mahasiswa baru ITPLN tahun 2026. Tentu saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru BK dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mendampingi para siswa dalam forum yang sangat strategis ini. Dan tentu pasti saya mengucapkan terima kasih juga kepada para siswa SMA, SMK atau yang setara ya, yang berminat, yang siap menjadi calon ksatria petir. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan pertama adalah barangkali adik-adik calon siswa belum mengerti benar barangkali listrik, energi listrik. Energi listrik itu kalau kita di kehidupan sehari-hari semua merasakan. Dan bagaimana rasanya ketika bahwa energi listrik itu tidak ada.
Tadi disampaikan oleh Dirut PLN, tidak ada ekonomi, tidak ada industri, dan tidak ada masakan yang enak buatan ibu kita yang sekarang ini banyak menggunakan kompor listrik. Dan tidak ada SPKLU, tidak ada mobil listrik di jalanan, tidak ada motor listrik. Jadi adik-adikku, siswa, calon mahasiswa ITPLN, bahwa di dalam perjalanan listrik ke rumah kita, ke industri, itu adalah perjalanan yang panjang. Tetapi bagi listrik itu adalah singkat. Ketika pembangkit listrik menghasilkan listrik, saat itu juga kita langsung menggunakannya. Bayangkan bahwa mulai dari namanya sebut pembangkit listrik, kemudian pembangkit listrik ini berada di wilayah-wilayah yang kadang jauh dari pemukiman, ya, dari ujung, dan kemudian ditransmisikan. Mungkin adik-adik sering melihat yang namanya sutet di jalanan, dimanapun. Itu adalah bagian dari transmisi. Dari pembangkit, itu namanya transmisi. Itu mengalirkan listrik. Yang tegangannya besar. Di rumah kita hanya 220 volt, tapi di situ adalah 500.000 volt, bayangkan. Lalu masuk ke kota-kota, ke wilayah-wilayah, diturunkan. Tegangannya menjadi lebih rendah, disebut namanya distribusi. Sampai di kota dan sampai ke rumah kita, kita merasakan. Bayangkan perjalanan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, dan sampailah ke konsumen atau ke rumah kita. Dan ada bayangkan semuanya. Bagaimana pembangkit itu menghasilkan listrik. Dia menghasilkan listrik ada mengkonversi yang kita sebut namanya energi primer. Contohnya yang berbahan fosil, ada batu bara, ada gas, ada solar yang dikonversi menjadi listrik di pembangkit. Sekarang kita menuju era yang disebut energi terbarukan. Solar panel, angin, geotermal, bahkan di rumah kita, di sekitar kita, juga kita bisa menghasilkan namanya bioenergi. Nah, ini semua adalah sumber-sumber untuk dihasilkan bisa menjadi listrik atau menjadi kehidupan kita di dalam kita membutuhkan energi panas. Kemudian transmisi. Untuk menyampaikan transmisi, distribusi, dan sampai ke rumah kita. Di situ bahwa hampir banyak ilmu yang berperan. Jadi bukan hanya, listrik itu hanya ada bisa berhasil hanya karena teknik elektro. Tidak demikian. Bukan hanya tenaga listrik. Tetapi seluruh prodi yang khususnya saya sampaikan, prodi yang ada di ITPLN berperan untuk menghasilkan listrik. Inilah yang penting ingin saya sampaikan. Bahkan bagaimana sekarang ini untuk memproyeksikan, memperkirakan masa depan listrik di Indonesia ini adalah dengan menggunakan software. Dibangun aplikasi. Bagaimana bahwa mengatur listrik itu agar sampai tempat kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh teman-teman Fakultas Telematika Energi. Bagaimana bangunan-bangunan sipil di transmisi tadi yang mempunyai keunikan sendiri. Bagaimana tower-tower itu berhitungnya tidak sesederhana kita membuat rumah. Bagaimana ilmu lingkungan berperan agar kita menuju net zero emission, agar kita menjadi Indonesia ini menjadi green. Dan banyak ilmu lagi prodi-prodi yang
di ITPLN dikembangkan untuk mengisi yang namanya transisi energi. Sekarang kita masuk namanya era transisi energi. Mengapa demikian? Karena kebutuhan dunia agar dunia merasakan namanya less atau kurang, karbonnya berkurang, emisi karbonnya berkurang. Adik-adik pasti pernah mendengar yang namanya efek rumah kaca. Bagaimana karbon dioksida yang terus diproduksi oleh kita semua, oleh industri, oleh pembangkit, oleh kendaraan berbahan bakar fosil, oleh kita yang memasak dengan gas, oleh kita membakar rumah yang menghasilkan CO2 dan akhirnya mereka ada di atas kita dan menahan ya panas yang muncul dari matahari ke bumi lalu dipantulkan ditahan oleh CO2 tadi yang mengakibatkan dunia makin panas. Oleh karena itu, maka dunia dan Indonesia sepakat, mari kita turunkan. Mari kita masuk ke era yang lebih green, yang lebih hijau, yang namanya transisi energi. Nah, ITPLN masuk transisi energi. Apa yang terjadi adik sekalian? Saya ingin sampaikan, ada namanya, barangkali adik-adik, Bapak Ibu, guru, ada yang namanya di Indonesia itu Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik di Indonesia. Berapa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam 10 tahun ini? Ada berapa banyak? 3.000 triliun per tahun, hampir 300 triliun yang akan dikeluarkan dalam 10 tahun. Ada pertanyaan yang mendasar. Lalu siapa yang mengisinya dari sekalian? SDM mana yang akan mengisinya? Karena SDM-nya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi baru. Kompetensi yang mempunyai jiwa yang memahami tentang transisi energi. Yang mengerti tentang solar panel, mulai dari perencanaan, operasi sampai pemeliharaan. Yang mengerti tentang wind turbine atau energi angin, yang mengerti mengembangkan biomas, yang mengerti tentang mikrohidro, yang mengerti tentang geotermal, dan banyak hal lain lagi adalah tentang transisi energi. Bukan hanya itu, di tempat kita juga ketika kita menggunakan energi itu juga harus efisien dan optimal. Nah, oleh karena itu, bahwa kebutuhan ternyata yang namanya kebutuhan sumber daya manusia yang kita sebut green job itu sangat besar. 10 tahun ini Indonesia membutuhkan 1,7 juta. Bayangkan, 1,7 juta SDM untuk mengisi, untuk menikmati 3.000 triliun tadi. Dan ITPLN siap atau lebih tepat mempersiapkan SDM yang berkompetensi di transisi energi. Bayangkan sekalian. Barangkali adik-adik pernah mendengar nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. ITPLN siap untuk pembangkit listrik nuklir. Bayangkan, Indonesia 10 tahun lagi, enggak 10 tahun, 7 tahun lagi akan membangun akan ada pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 500 megawatt dan ada 2 power plant. Satu power plant saja membutuhkan sekitar 1.200 SDM yang mengerti tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan di situ bukan orang listrik semata. Di situ hampir seluruh prodi yang ada di ITPLN akan berkontribusi terhadap pembangunan, konstruksi, operasi dan maintenance, ya, atau operasi dan pemeliharaannya, dan kemudian pabrikan-pabrikan yang mensupportnya
kebutuhan itu juga membutuhkan pemahaman tentang atau menerima SDM. Maka ITPLN bertanggung jawab untuk mempersiapkan yang kita sebut green job. Jadi harapan-harapan saya mengapa ITPLN dengan berani menyampaikan kepada seluruh mahasiswa, calon mahasiswa seluruh Indonesia untuk mendapatkan kesempatan. Apa kesempatan itu? Mungkin nanti jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman tim, tapi ini yang luar biasa adalah PLN sebagai leader di dalam transformasi energi memberikan kepercayaan kepada ITPLN. Hey ITPLN, kirim sebanyak 250 lulusan Anda untuk langsung menjadi pegawai PLN. Tidak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat kesempatan yang mewah ini. Bagaimana caranya? Pertama adalah 150 akan diikat kerja ketika dia diterima di ITPLN. 150 terbaik akan langsung mendapatkan ikatan kerja bertanda tangan dengan direksi PLN. Lalu 100 berikutnya, 100 berikutnya akan dikompetisikan 4 tahun kemudian. Jadi apabila ada tidak mendapatkan saat ujian pertama, wah saya tidak berhasil di ikatan kerja, maka ada kesempatan 100 lagi, nanti 4 tahun. Sehingga dipicu seluruh mahasiswa untuk berkompetisi untuk mendapatkan kursi 100. Itu kesempatan mewah yang tidak pernah ada yang diberikan pada perguruan tinggi yang lain, bahkan perguruan tinggi negeri pun. Lalu apa lagi? Kami punya kerjasama dengan APITU namanya, Asosiasi Tata Udara dan Pendinginan Indonesia, yang anggotanya sampai 12.000. Mereka menjanjikan kepada kita, hey lulusan ITPLN 100 langsung kami sebarkan kepada perusahaan nasional, internasional yang ada di Indonesia untuk menjadi pegawainya. Kami dalam waktu dekat ini juga akan bekerja sama yang sama untuk membangun ikatan-ikatan kerja. Karena teman-teman ini melihat, teman-teman industri melihat, PLN saja percaya kepada ITPLN. Masa saya tidak? Artinya bahwa standar lulusan ITPLN adalah standar PLN. Saya ingin sampaikan, setiap PLN membuka untuk lulusan, membuka untuk pegawai. Berapa yang daftar? Lebih dari 40.000. Untuk berapa orang? Untuk 200 orang. Bayangkan kompetisinya luar biasa. Tapi dengan ITPLN, Anda masuk di sini, menjadi bagian dari 150 atau 250, maka Anda menjadi pegawai ITPLN. Menjadi pegawai PLN. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi saya dengan bangga mengundang adik-adik untuk menjadi bagian ITPLN dan menjadi bagian PLN. Dan menjadi bagian APITU. Dan menjadi bagian teman-teman industri yang akan terus bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah bahwa perlu saya sampaikan tahun ini kami mendapatkan silver sebagai perguruan tinggi dari Dikti, bahwa kita ada perguruan tinggi yang termasuk terbaik kolaborasi dengan industri. Baik, akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka penerimaan mahasiswa baru ITPLN tahun 2026 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, membuka wawasan, dan menjadi langkah awal bagi lahirnya generasi penerus yang siap mengisi
green job yang tadi saya terangkan, dan membangun masa depan Indonesia, energi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Iwa atas sambutannya dan kami mohon kepada Prof. Iwa untuk tetap berada di atas panggung karena setelah ini akan ada peresmian PMB tahun ajaran 2026-2027. Baik, dan selanjutnya kami undang kepada seluruh wakil rektor, kepala rektorat, dan manajer bagian pemasaran dan admisi untuk maju ke atas panggung dan melakukan simbolis peresmian PMB tahun 2026-2027. Baik, boleh Prof silakan maju. Bapak, oke. Oke, baik. Baik, Prof boleh dipegang dulu atasnya. Oke. Apakah sudah siap? Oke, boleh sambil lihat kamera? Oke, dalam Hitungan hitungan mundur. mundur. 3, 2, 1. Satu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh Bapak Ibu sekalian tepuk tangan sekali lagi. Oke, dan alhamdulillah secara resmi PMB gelombang tahun ajaran 2026-2027 secara resmi dibuka. Baik, kami juga persilahkan untuk kepada Prof. Iwa Wakil Rektor untuk kembali ke tempat. Dan langsung saja kami undang kepada Bapak Fadli selaku Deputi Manager bagian pemasaran dan admisi untuk menjelaskan mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi PLN. Kepada Bapak Fadli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian dan calon mahasiswa yang berada di Zoom, karena kita berada di sebuah kampus energi, izinkan saya untuk memulai agar suasana akan lebih cair dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli batik, batik dipakai untuk kondangan. Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baik. Mari bicara masa depan anak-anak kebanggaan. Pertama-tama izinkan kami menyapa dengan hormat Rektor Institut Teknologi PLN Bapak Prof. Dr. Insinyur Iwa Garniwa beserta seluruh jajaran Wakil Rektor yang kami hormati, Kepala Rektorat, para Direktur, Dekan, Kepala Program Studi, serta rekan-rekan manajer, Deputi Manajer di lingkungan Institut Teknologi PLN, serta seluruh sivitas akademika dan mahasiswa yang hadir. Dan yang paling istimewa hari ini saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu guru, orang tua mungkin yang mungkin mendampingi orang calon mahasiswa, serta adik-adik calon mahasiswa baru yang sedang menyimak melalui layar Zoom dari rumah maupun sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami di tim admisi sangat bahwa untuk memilih kampus yang cocok mungkin akan ada semacam problema gitu ya. Kira-kira apakah sekolah yang akan dipilih ini cocok atau tidak dengan kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ataupun adik-adik sendiri memiliki pertanyaan kira-kira apakah tempat ini cocok atau tidak sebagai kampus yang akan diinvestasikan waktu selama 4 tahun ke depan gitu. Kemudian kira-kira bagaimana kerjanya nanti, kemudian apakah kira-kira nanti anak ataupun teman-teman akan
aman untuk berkembang di kampus kita. Nah, maka dari itu kehadiran kita di sini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang bagaimana kita mencoba untuk membuat teman-teman calon mahasiswa agar menjadi yakin gitu dengan sedikit peluang yang nantinya dapat teman-teman ambil jika menjadi bagian dari Kesatria Petir di Institut Teknologi PLN. Baik, kita langsung aja mulai ke bagian presentasinya, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin saya sambil sedikit menyapa-nyapa ya Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi saya lihat ada beberapa dari kota-kota besar ya, ada seperti dari Riau ya, ada dari Palembang, eh, ada tadi kalau nggak salah dari Kalimantan Selatan juga ada ya, dari Simpang 4. Kemudian tadi ada dari Surakarta, Magelang. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di eh, sosialisasi untuk penerimaan mahasiswa baru 2024. Ini sambil menunggu. Memang kita adalah kampus yang fokus ya, fokus dari sisi industri ya, karena kita adalah kampus yang memang nantinya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iwa juga memang pengajar kita adalah para praktisi, kemudian fasilitas dan laboratorium juga nanti akan fokus ke bidang energi. Memang nanti lulusan kita yang memang bukan cuman membawa ijazah gitu ya, tapi nanti biasanya kita akan menyertakan untuk setiap calon mahasiswa itu adalah sertifikasi kompetensi. Jadi memang setiap mahasiswa nantinya apabila ingin lulus harus ada sertifikasi yang diambil dan dipersiapkan. Oke, silakan next aja. Baik, jadi slide pertamanya adalah kenapa anak muda harus paham tentang transisi energi. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, kita akan pindah ke sebelah kanan ya. Jadi kita berada pada pertengahan. Jadi selama ini kita berada menggunakan bahan bakar berbasis fosil yang artinya tidak bisa diperbarui. Kemudian kita akan bergerak menuju ke energi yang lebih bersih, yang lebih green. Artinya yang lebih bersih, yang lebih bisa terbarukan. Jadi seperti angin, seperti air, matahari. Nah, nantinya kita akan mempersiapkan orang-orang yang nantinya akan bisa mengisi perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan. Next. Baik, izinkan kami menunjukkan bagaimana kami melakukannya. Nah, kami mulai dari program studi yang ada di Institut Teknologi PLN. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada 4 fakultas dan 2 sekolah. Jadi kalau teman-teman lihat nama-nama fakultas yang ada di Institut Teknologi PLN ini adalah tidak akan ada yang sama seperti nama fakultas di kampus lain. Jadi kita satu-satunya yang fokus di bidang energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung transisi energi. Jadi kita mulai dari teknik elektro, teknik tenaga listrik, teknik sistem energi, kemudian dari fakultas teknologi dan bisnis energi dari ada S1 teknik mesin, S1 teknik industri,
S1 Bisnis Energi atau Kewirausahaan. Kalau mau nggak dia ada Kemudian di reguler. Fakultas Dia reguler Teknologi sekali. Infrastruktur dan Kewilayahan ada sipil, teknik sipil, kemudian geospasial energi, ada teknik lingkungan. Kemudian di Fakultas Telematika Energi ada teknik informatika, sistem informasi, dan sains data. Kemudian di sekolah pasca ada Jadi di kontraknya 5 program studi ya, ada S2 teknik elektro, teknik sipil, teknik di kontraknya sama mesin, kerjaan. ilmu komputer, dan program profesi. Terakhir di sekolah vokasi ada D3 teknologi listrik dan teknik mesin. Intinya adalah memang kita adalah kampus yang fokus pada bidang energi dan ketenaga listrikan. Namun untuk teman-teman yang non IPA juga non teknik atau dari sisi sosial juga bisa masuk ke setiap fakultas yang ada di kampus kita. Jadi bisa misalkan di Fakultas Tenaga Listrikan dan Energi Terbarukan bisa masuk ke Teknik Sistem Energi. Kemudian kalau di FTBE itu bisa masuk di Bisnis Energi. Kemudian di FTIK bisa masuk di Geospasial Energi. Untuk Telematika Energi ini bisa masuk semua untuk dari non IPA gitu, non sains. Artinya baik dari sisi sains maupun sosial, teman-teman calon mahasiswa bisa masuk ke Institut Teknologi PLN. Selanjutnya, next. Baik. Selanjutnya adalah program yang mungkin salah satu yang kita unggulkan, yaitu adalah program Ikatan Kerja, di mana program Ikatan Kerja ini adalah program di mana nantinya akan ada 2 bagian ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah sejumlah 150 orang itu akan kita seleksi di awal. Jadi sebelum menjadi mahasiswa aktif gitu ya, akan kita ambil 150 orang di mana nantinya 150 orang ini dia akan mendapatkan kontrak ikatan kerja dengan PT PLN Persero, di mana nantinya akan ada syarat seperti harus menyelesaikan 8 semester, IPK-nya minimal 3, dan memenuhi syarat kesehatan gitu ya. Jadi akan ada 4 tahapan seleksi ya. Jadi di ikatan kerja ini. Jadi yang pertama adalah seleksi akding ya, akademik dan bahasa Inggris. Kemudian seleksi tes psikotes. Yang ketiga adalah seleksi kesehatan. Kesehatannya ini lebih ke arah medical check up ya, bukan seperti lari gitu ataupun tes fisik, bukan, tapi lebih ke medical check up-nya, kita ngelihat apakah anaknya benar-benar sehat atau tidak. Yang terakhir adalah seleksi wawancara. Kemudian untuk teman-teman yang nantinya tidak masuk seperti apa? Nah, nanti kita sediakan juga yaitu 100 orang lulusan terbaik. Jadi pada angkatan 2026 nanti selain 150 di awal, nah 100 siswa yang tidak masuk ke 150 itu nanti akan bersaing secara sehat gitu. Jadi kita memiliki sistem ada namanya student profile. Kita akan meranking untuk melihat eh, mahasiswa mana yang nantinya bisa masuk ke 100 mahasiswa terbaik untuk menjadi pegawai PLN juga gitu ya. Jadi nanti di akhir setelah 4 tahun kuliah itu akan ada kayak semacam penilaian berdasarkan dari pendidikan selama 4 tahun kuliahan. Jadi mulai dari prestasi dilihat, IPK-nya dilihat, kemudian bagaimana dia mengikuti lomba-lomba yang diadakan di dalam maupun di luar kampus dan sebagainya. Oke, selanjutnya next. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Dirut PLN Pak Darmawan Prasojo bahwa kita juga memiliki namanya sandwich program. Jadi ini adalah di luar dari yang ikatan kerja. Jadi misalkan teman-teman calon mahasiswa aktif itu nantinya mau mengikuti program sandwich program itu bisa, artinya nanti akan ada perkuliahan di luar negeri gitu ya. Selain kuliah di ITPLN selama 3 tahun, nanti akan ada 1 tahun kuliah di kampus luar negeri, yaitu di University of Auckland. Next. Nah, selain dari PLN, kita juga dipercayai oleh APITU. APITU ini adalah aliansi
Perkumpulan Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia yang nantinya ini memang khusus ya untuk D3 Teknik Mesin. Jadi dari APITU nanti akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan eh, multinational company ya yang berbasis di dalam maupun di luar negeri itu seperti Samsung, LG, Daikin, Aqua dan seterusnya yang nantinya masuk ke program Ikatan Kerja APITU. Nah, ini programnya ini akan ada seleksi di setelah perkuliahan kalau D3 3 tahun, jadi di tahun ketiga akan ada seleksi, nanti akan ada sertifikasi yang harus diikuti oleh mahasiswa aktifnya. Kalau memang lulus dan mau masuk ke mengikuti Ikatan Kerja APITU itu nanti akan langsung bisa masuk gitu. Next. Ya, jaminan magang. Jadi untuk setiap mahasiswa di Institut Teknologi PLN, kita memiliki jaminan magang di PLN Group. Jadi teman-teman mahasiswa nantinya apabila ingin magang di PLN unit unit wilayah maupun di UP3 itu pasti akan dijamin mau di kantor manapun di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi intinya kalau teman-teman memang bagus, biasanya kita memang memiliki tracer study, bahkan setelah mereka magang dan ternyata bagus, maka mahasiswa ini nantinya bisa langsung direkrut juga oleh baik itu PLN maupun PLN Group. Next. Nah, ini jejak alumni itu ini berdasarkan tracer study yang ada di TPLN tahun 2023 dan 2024 ya, bahwa tingkat keterserapannya itu mencapai 92%, di mana 45%-nya itu masuk ke BUMN maupun PLN Group. Ya. Kemudian untuk top 25%-nya itu mendapatkan high income earners. Ya. Jadi memang fokus utama ITPLN ini memang dari sisi jejak alumninya bisa terlihat dari sebaran tracer study alumni yang sudah bekerja itu seperti apa. Mungkin setelah slide ini akan saya jelaskan gimana mereka bisa melakukan hal tersebut. Silakan next. Oke, jadi ini adalah masuk ke kampus ITPLN ini merupakan salah satu investasi pendidikan terbaik gitu ya. Ini dilihat dari profil high achiever-nya. Jadi potensi gaji yang bisa didapatkan oleh lulusan berprestasi yang masuk ke perusahaan multinational company maupun BUMN Tier 1 itu mencapai 12,5 juta. Jadi 25%-nya itu mendapatkan 12,5 juta pada saat gaji awalnya gitu ya. Namun ternyata ada juga rata-rata gaji awal yang selain 25%-nya gitu ya. Rata-ratanya sendiri itu yaitu adalah sekitar 6,8 juta per bulan, di mana mereka ini masuknya pada bagian fresh graduate atau entry level gitu ya. Nah, kita juga melihat bahwa dengan mereka memilih bidang energi, maka stabilitas karirnya itu akan sangat tinggi karena dengan adanya sektor energi dan ketenagaan potensi untuk layoff-nya itu akan semakin kecil gitu ya. Kemudian kita juga memiliki catatan dari tracer study ini bahwa ada 32% itu mahasiswa yang akan lulus itu direkrut sebelum mereka lulus. Jadi sebelum mereka lulus calon alumninya itu sudah direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang akan mengambil mereka. Kemudian dari 76,5%-nya itu setelah lulus gitu ya, maka mereka menunggu sekitar 6 bulan, mereka mendapatkan pekerjaan sekitar 76,5%. Ini timelinenya kelulusan
ITPLN ya, seperti yang di bawahnya ya, bahwa semester 7 atau 8 mereka magang dan ternyata bagus, mereka akan ditarik oleh perusahaan-perusahaan yang memang mereka magangkan gitu. Kemudian nantinya baru setelah semester 8-nya wisuda atau semester 7 jika mereka cepat gitu, maka nanti akan ada poin ke selanjutnya ya, yaitu pada bulan ketiga. Jadi setelah wisuda 3 bulan ke depan mereka mendapatkan pekerjaan. Artinya ini adalah sebuah investasi pendidikan yang baik gitu. Next. Nah ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyerap lulusan Institut Teknologi PLN ya, mulai dari tentu PLN Group, ada dari Huawei, Kogindo dan sebagainya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang percaya dengan lulusan dari Institut Teknologi PLN. Next. Baik, ini adalah ITPLN Student Profile. Nah, ini adalah sebuah matriks di mana kita bisa menghitung kira-kira sebuah mahasiswa itu masuk ke bagian yang mana. Apakah bagian high achiever, future leader, ini nantinya akan digunakan untuk menentukan mahasiswa yang ada di Institut Teknologi PLN itu bisa masuk ke 100 besar atau tidak di bagian akhir gitu ya. Jadi kita memang mengukur pertumbuhan setiap mahasiswa per semester supaya mereka nantinya bisa kita berikan ke perusahaan yang akan mengambil lulusan dari Institut Teknologi PLN. Oke, selanjutnya next. Beasiswa. Nah, beasiswa yang ada di Institut Teknologi PLN juga ada banyak ya, ada 2 jenis. Jadi yang pertama adalah beasiswa parsial atau sebagian. Jadi beasiswa parsial ini berupa potongan biasanya, baik itu dari potongannya biasanya dari biaya BP3 ya. BP3 itu singkatan dari biaya pembangunan dan pengembangan pendidikan, di mana nantinya akan ada potongan dari mulai 20 sampai 10 sampai 100% BP3 ya, tergantung dari jenis beasiswanya. Jadi seperti beasiswa prestasi, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa saudara kandung, beasiswa holding PLN, beasiswa Hafiz Quran, influencer, olahraga, beasiswa merdeka, anak guru, dan banyak lain. Kemudian ada juga beasiswa penuh. Jadi beasiswa penuh ini artinya seluruh biaya pendidikan akan ditanggung. Jadi seperti beasiswa KIPK, beasiswa Aperti BUMN, YBM, dan banyak lainnya. Jadi untuk beasiswa ini nantinya teman-teman akan memilihnya itu pada saat pendaftaran itu akan teman-teman bisa memilih pada saat memilih gelombang atau nantinya teman-teman setelah dinyatakan lulus gitu ya. Jadi setelah dinyatakan lulus akan ada bagian yang menampilkan beasiswa. Next. Ini student life mungkin bisa kita skip aja. Jadi selain kegiatan perkuliahan, jadi teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan unit kegiatan mahasiswa gitu ya yang lain. Next. Nah ini yang penting, salah satu penting sebelum kita penutup. Jadi ini adalah tahapan seleksi untuk kita PLN gitu ya. Jadi ITPLN ini saat ini akan sudah dibuka gelombang pertama ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari gelombang 1 itu mulai dari 6 Februari sampai 6 Januari sampai 7 Februari. Kemudian setelah melakukan pendaftaran pada website kita akan ada tahapan seleksi administrasi. Jadi kita akan melihat berkas-berkas dan data yang diinput. Kemudian akan ada tes seleksi masuk ITPLN. Ini estimasinya pada tanggal 14 Februari itu online ya. Jadi pelaksanaan tesnya ini akan secara online. Jadi teman-teman bisa melakukan tes di mana saja. Kemudian akan ada penyataan lulus. Jadi pada tanggal 18 setelah melakukan tes akan ada lulus. Kalau misalkan teman-teman lulus akan bisa melakukan daftar ulang ya. Daftar ulangnya itu mulai dari 18 sampai 16 Maret 2026. Nah, setelah teman-teman melakukan daftar ulang, next. Selanjutnya. Nah, teman-teman yang melakukan daftar ulang, teman-teman akan bisa melakukan seleksi ikatan kerja. Ya, jadi seleksi ikatan kerja itu mulai dari
tes akding ya, akademik bahasa Inggris, psikotes dan advance English, tes kesehatan, kemudian tes wawancara. Nah, nantinya jika teman-teman lolos semua dari tahapan yang ada di seleksi Ikatan Kerja, maka teman-teman akan menjadi mahasiswa Ikatan Kerja. Tapi jika pun tidak lulus, kita juga memberikan kesempatan untuk 100 lulusan terbaik nanti di akhir kuliah selama 4 tahun. Next. Nah, ini beberapa alasan kenapa daftar di gelombang pertama. Jadi yang pertama yaitu adalah otomatis diikutkan untuk seleksi Ikatan Kerja apabila teman-teman melakukan daftar ulang gitu ya. Kemudian potongan BP3-nya sampai 50%. Jadi misalkan teman-teman melakukan pendaftaran dan lulus tes seleksi dan melakukan daftar ulang, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan potongan BP3 sampai 50%. Kemudian biaya registrasi lebih murah. Next. Baik, terima kasih. Cukup itu saja. Jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung dibantu ya oleh MC. Baik, mungkin teman-teman yang ada di Zoom mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti kami tunjuk. Mungkin boleh ditampilkan teman-teman operator. Nah, untuk baik. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, raise hand, atau mungkin bertanya di kolom komentar juga dipersilahkan. Oke, ada yang raise hand, ada yang ingin bertanya. Ada yang komen? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, jika mau raise hand juga boleh. Mau apa namanya? Boleh, Ketik- kalau ketik misalkan di ada chat yang ingin juga bertanya boleh. silakan raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Mungkin masih ingin mencari, ingin tanya apa? Baik Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak. Iya Ya, Pak. Pak Budi, Yang silakan. pertama Pak ya, saya Budi Indriasma. Saya orang tua dari anak saya yang di sekolah di IGM. Nah, terus yang mau saya tanyain nih, saya juga, oh ya perkenalan juga, saya juga mantan pegawai PLN Pak yang pensiun tahun 2024 kemarin di bulan Januari dan tahun masuk tahun 92. Nah kemudian saya itu ingin juga meneruskan generasi saya ke PLN. Nah, dia juga kepingin berminat untuk kuliah di IT PLN. Apakah ada cara yang terbaik dan cara yang lebih bisa untuk anak saya menjadi mahasiswa di sana, kayak gitu. Intinya ya setidaknya saya tuh ingin meneruskan generasi saya untuk pengabdian ke PLN. Apakah ada peluang seperti itu, Bapak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Tadi kalau nggak salah dari pensiunan PLN Bapak ya? Betul, Bapak. Saya pensiunan PLN di UIP 3 SBS Palembang. SBS Palembang. Baik, baik. Izin Bapak, jadi di kita memang ada program beasiswa untuk alumni Bapak. Jadi nanti pada saat pendaftaran itu anak Bapak pada saat memilih gelombang pendaftaran itu memilihnya pilih beasiswa anak holding PLN Pak. Jadi kita bisa tahu bahwa anak maksudnya yang melakukan pendaftaran ini adalah anak dari keluarga besar PLN. Jadi kita bisa tahu gitu Pak. Nah, cuman untuk seleksi memang tetap harus mengikuti Pak. Kita seleksinya tetap ikut. Jadi misalkan
pada saat di tanggal 14 nanti itu memang harus ikut seleksinya. Cuman at least kita sudah tahu pada saat pendaftaran, jadi sebelum sebelum memilih gelombang itu ada pilihan dulu beasiswa untuk anak holding. Jadi kita bisa tahu nanti anak Bapak adalah anak dari holding PLN. Seperti itu Bapak. Baik Pak, itu tertanggal 14 Februari ya. Ya, itu Tapi seleksinya. kita dapat kabar dari sekolahan anak saya, itu tertanggal 7 Februari dia mau ikut tes katanya. Tapi tesnya ada di suatu instansi PLN juga yang ada di Palembang. Mungkin itu yang terkait dengan IKEL, Pak, gitu kan. Apakah yang seperti itu kira-kira kan, Pak? Terima kasih. Oh, dari sekolahnya sekolah apa Pak? SMK atau SMA? SMA Indo Global Mandiri, Pak. Oh, IGM, iya. Kalau GM. kalau Ikatan Kerja belum Bapak. Jadi untuk tanggal 7 Februari memang belum bukan dari yang kampus kita Bapak. Jadi mungkin dari kampus lain mungkin ya. Seperti itu Bapak. Tapi kalau kalau dari TPLN sendiri estimasi untuk ujian akdingnya itu di bulan April biasanya. Oh gitu, baik, baik, baik. Jadi yang tanggal 7 itu katanya infonya itu dari PLN, Pak. Dari PLN tapi bukan dari kaminya mungkin dari rekrutmennya apa? Rekrutmen Ya, ya. Rekrutmen itu dari mana ya kira-kira Pak ya? Maaf ya, jadi jangan sampai kami kena PHP. Halo, izin Pak, untuk informasi yang tanggal 7 Februari itu dapat dari mana ya Pak? Dari website atau dari WhatsApp? Sekolahnya. Atau dari sekolah? Itu dari website, Pak, website. Website. Nanti mungkin gini Pak, kami coba lihat apa di-share ke kami. Sebetulnya kami belum menampilkan jadwal. Mungkin yang tahun lalu Pak, kalau di website kami. Ini websitenya Yearly Extis PMB ITPLN 2026. Bukan, berarti bukan. Oh, kalau early access itu untuk pendaftaran Bapak. Jadi pendaftaran masuk ke seleksinya. Jadi 6 Januari kan hari ini Bapak. Mulai dibukanya, mulai dibuka pendaftarannya hari ini. Tapi nanti tutup pendaftarannya tanggal 7 Februari, nanti tesnya tanggal 14 gitu. Nah itu makanya Pak, itu ada undangan juga karena saya itu tertanggal 7 katanya mengikuti tes itu. Jadi benar apa enggak itu Pak ya? Undangan pembukaan Pak mungkin, pembukaan. Undangan pembukaan mungkin Pak. Oh begitu. Pendaftaran. Berarti ya, bukan undangan ikut melakukan seleksi tesnya ya? Bukan ya. Iya, biasanya nanti kita akan mengirimkan email dan WhatsApp Bapak untuk mengundang seleksinya untuk calon mahasiswa. Jadi nanti anak Bapak pastikan email dan nomor WhatsApp-nya pada saat pendaftaran itu aktif dan bisa diakses gitu Pak. Ya, baik Bapak. Nanti dipungut 200.000 untuk biaya pendaftaran, benar Pak ya? Biaya pendaftarannya 200 Bapak sekarang. Oh iya, udah benar. Jadi gini Bapak, saya juga minta tolong nanti tolong kirimkan juga linknya ke saya, bagaimana yang untuk ke WhatsApp saya ini ya. Siap Bapak, nanti tim kita chat via chat di Zoom ini. Baik, saya juga udah ada chat ke sininya. Itu aja Bapak ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Baik, selanjutnya silakan yang mau bertanya, silakan. Benar. Mau raise hand atau di kolom komentar. Kolom komentar. Ada pertanyaan? Nah ini. Kalau omnya di PLN apakah bisa ikut? Kalau om belum bisa, mohon maaf. Karena kita ngelihatnya dari kakak ya.
Tapi ada beasiswa lain yang bisa diikuti gitu, ada beasiswa Betul. prestasi. Beasiswa lain yang bisa diikuti, beasiswa prestasi. Jadi prestasinya ini bukan cuma dari sisi akademik, jadi non akademik juga bisa gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya sertifikat pernah menjadi juara gitu ya, teman-teman nantinya pilih beasiswa prestasi gitu. Kemudian ada pertanyaan ini udah dijawab ya. Iya. Nah, ini memang tanggal 14 Februari itu nanti ujiannya itu materinya lebih ke fisika, ekonomi, matematika, dan bahasa Inggris ya. Itu ada yang raise hand Pak Pandi, Ibu Ferry Ya, silakan. Ibu Ferry Mayasari, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terus terang, saya sudah membidik ITPLN itu sejak anak saya kelas 1 SMA, Bapak. Jadi mudah-mudahan saja anak saya besok bisa masuk di Ikatan Kerja. Begini, Bapak, karena saking excitednya kita, nggih, kan harapan kita itu supaya bisa masuk gitu, nggih. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah jurusan nanti mempengaruhi seberapa besar jumlah ikatan kerja? Contoh misalkan begini, apakah yang teknik listrik nanti diambil lebih banyak dibandingkan jurusan teknik lingkungan atau jumlahnya lebih besar, teknik elektro sama teknik listrik diambil lebih besar daripada jurusan geografi itu. Jadi apakah jurusan mempengaruhi pengambilan jumlah ikatan kerja? Terus yang kedua, Bapak, ini kemarin yang saya tanyakan di grup early registrasi itu nggih, belum dapat jawaban. Setiap jurusan itu jumlah mahasiswanya itu ada berapa? Dan jumlah setiap jurusan itu ada berapa kelas. Ini karena kami menghitung jumlah pesaing kita untuk ikatan kerja itu ada berapa. Karena misalkan eh, jurusan setiap kelas hanya satu kelas 40 gitu kan. Nanti kita menghitung jurusannya kalau tidak salah saya hitung kemarin ada 13 gitu nggih. Eh, jadi kan nanti kita bisa menghitung jumlah pesaing kita. Terus oh tadi saya dua ya. Ada imbus satu lagi nggih Pak nggih. Sama ini yang APITU D3 Teknik Mesin itu. Itu statusnya ikatan kerjanya apakah juga sebagai pegawai tetap atau karyawan organik seperti ikatan kerja yang PT PLN. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ferry Mayasari. Tadi ada 3 pertanyaan. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya terkait dengan program studi. Untuk program studi memang ini memang setiap tahunnya berbeda-beda Ibu ya. Jadi kita jujur di awal sekarang kita belum tahu Ibu jumlah kuota yang ditetapkan oleh PLN Persero karena memang balik lagi kuota ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan PLN 4 tahun ke depan gitu ya. Jadi yang tahu jumlah fixnya itu memang dari PLN. Bahkan kita belum tahu jumlahnya sekarang gitu ya, jumlah pesertanya sekarang. Cuman kalau ngelihat dari tahun lalu itu semua S1 yang ada di Institut Teknologi PLN itu diambil Ibu ya. Jadi semua prodi S1 yang ada di ITPLN itu mendapatkan kuota Ibu. Jadi semuanya memang sebenarnya punya peluang yang sama. Cuman memang dari sisi jumlah itu tergantung dari apa istilahnya ya, dari kebutuhan PLN. Jadi kita jujur saat ini kita belum tahu Ibu jumlah apa namanya jumlah kuotanya itu misalkan untuk prodi teknik industri itu jumlahnya berapa? Jujur kita belum tahu Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya kalau tidak salah jumlah kelas ya. Jumlah kelasnya kita beragam Ibu ya. Jadi memang beberapa prodi itu memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan prodi lain ya. Jadi jumlah yang banyak itu misalkan seperti teknik elektro, teknik tenaga listrik, ya kemudian teknik informatika. Memang ini adalah prodi-prodi yang peminatnya lebih banyak karena memang kita fokusnya memang ke kelistrikan, maka yang banyak masuk ke kita memang listrik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di prodi lain itu membutuhkan ikatan kerja gitu ya, dibutuhkan sama PLN. Artinya prodi-prodi seperti bisnis energi itu yang mungkin
kan bukan keteknikan gitu ya Ibu ya. Tapi itu juga ada kuota untuk ikatan kerjanya gitu ya. Begitu juga dengan teknik lingkungan, mungkin secara langsung tidak ada di PLN gitu, cuman ada juga gitu Bu, mahasiswa ikatan kerja. Begitu juga dengan yang bahkan sampai yang geografi. Geografi dibutuhkan juga gitu untuk mungkin ya geospasial energi di PLN, di PLN grupnya gitu Ibu. Kemudian yang terakhir tentang APITU ya. APITU itu nanti memang di akhir Ibu ya. Jadi berbeda skemanya dengan yang ikatan kerja yang PLN. Sebenarnya miripnya dengan yang ikatan kerja PLN tapi yang 100 di akhir. Jadi yang APITU ini nanti akan dilihatnya itu pada saat mau kelulusan. Jadi ada seleksi, bukan seleksi ya, seperti sertifikasi. Jadi untuk D3 teknik mesin itu harus melakukan sertifikasi tentang HVACR dulu. Jika mereka lulus, mereka akan ditempatkan gitu ya di perusahaan. Statusnya setahu saya sih sebagai organik gitu. Mungkin apakah terjawab Ibu Ferry Mayasari? Oke, baik. Terima kasih. Mohon doanya supaya bisa bergabung dan diterima di Ikatan Kerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga lancar Ibu Ferry ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan lain, Bapak, Ibu, ataupun adik-adik calon mahasiswa juga boleh, guru-guru juga boleh, silakan. Saya balik lagi ke chat gitu ya. Mohon Bapak, saya minta tolong proses. Oh ini nanti Pak Budi tadi ya, nanti tim kita akan coba kontak Pak Budi ya, via WA ini ke nomor ini. Ada Mas Fajar ya, Mas Fajar tolong dibalas chatnya. Kemudian dikarenakan adanya rekrut dari jemaah magang, oh ini beda Pak. Jadi kalau magang ini jalur masuk kerja menjadi 3. Nah, jadi kalau yang ikatan kerja itu kan memang ada programnya Bapak ya, Pak Rofit Irsyad gitu ya. Kemudian lulusan terbaik juga ada programnya. Nah kalau misalkan dari magang itu memang di luar dari program yang kita canangkan. Memang ini memang istilahnya bergantung sama individunya masing-masing gitu ya. Jadi setiap mahasiswa kan mungkin berbeda-beda ya Bapak. Ada yang mungkin bagus, inisiatifnya tinggi, ada mungkin yang biasa saja. Nah biasanya yang bagus dan inisiatif tinggi ini akan langsung direkrut. Jadi bahkan pada saat dia masih kuliah, itu dia sudah ada kontrak dulu gitu ya. Jadi pegawai kontrak di baik itu perusahaan PLN, non PLN, tapi intinya adalah bagaimana caranya kita membekali calon mahasiswa itu supaya dia bisa pede gitu. Dia memiliki daya jual tersendiri. Dia memiliki kemampuan yang nantinya bisa dia berikan ke perusahaan. Karena pada akhirnya kuliah ini nantinya adalah untuk bekerja gitu ya. Semoga menjawab Pak Rofit Irsyad gitu ya. Kemudian, oh ini ada beberapa pertanyaan mungkin sudah dijawab ya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi. Mungkin satu pertanyaan secara live, silakan. Pelan-pelan mungkin. Pelan-pelan mungkin. Mana? Yang mana? Oh ya, nomor registrasi itu nanti didapatkan pada saat teman-teman sudah melakukan pemilihan jurusan ya. Jadi ada teman-teman milih jurusan, udah ada jurusan yang dipilih, nanti dia muncul nomor registrasinya. Nah nanti nomor registrasinya itu bisa teman-teman lihat di dashboard ya. Jadi di dekat foto itu ada nomor registrasi 20 berapa gitu. Nanti dilihatnya di situ.
Kak misal ajuin beasiswa KIPK tetap bayar uang pangkal dan BP3 atau enggak? Nah ini kalau bayar sih memang tergantung ya. Jadi kalau teman-teman emang sudah yakin dan tidak perlu nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman bayar dan mendapatkan beasiswa KIPK itu nanti akan dikembalikan biaya yang sudah dibayarkan. Nah memang beasiswa KIPK ini nanti agak sedikit berbeda ya dengan beasiswa yang lain karena teman-teman yang mendaftarkan beasiswa KIPK ini harus wajib daftar dulu juga di websitenya KIPK. Jadi nanti daftar di sana, kemudian isi datanya di sana di website tersebut. Kemudian jangan lupa untuk memilih kampus ITPLN, kemudian pilih jurusannya sesuai dengan yang dipilih ya diminati. Baru nanti jika memang sudah mendapatkan pengakuan, biasanya memang kalau beasiswa KIPK tuh timelinenya jadi agak mundur gitu ya. Jadi mereka pengumumannya itu antar bulan Juli atau Agustus gitu. Jadi agak mepet-mepet ke akhir. Tapi nggak masalah gitu ya. Jadi teman-teman nanti jika memang berminat untuk masuk beasiswa KIPK silakan dicoba juga untuk beasiswa KIPK. Kakakku di PLN itu bisa ikut beasiswa apa? Nah, beasiswa untuk kakaknya saat ini kuliah ya. Ini untuk Mas Rindi, Mas atau Mbak ya? Mbak Rindi Indriani ini bisa ikut beasiswa saudara kandung mahasiswa. Ya, jadi ada potongan dari BP3-nya itu sebesar 30% gitu ya. Jadi nanti akan harus dibuktikan ada buktinya gitu ya, ada syarat-syaratnya. Itu nanti silakan dibaca aja. Kemudian nanti dilengkapi berkasnya. Silakan jika ada pertanyaan lagi yang live. Mungkin cukup ya. Cukup saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oh iya, sorry maaf, saya kelupaan. Jadi ini mungkin sambil teman-teman yang belum daftar gitu ya, saya mau bagi-bagi ada kode voucher gitu ya. Kode voucher ini berupa potongan ya, potongan biaya formulir. Jadi pada saat teman-teman mau melakukan pendaftaran, nanti ada form itu masukkan voucher, silakan masukkan kode early 2026 ya. Nanti ada tulisannya di Zoom. Ini memang terbatas ya, hanya untuk 100 pendaftar yang menggunakan voucher ini gitu ya. Jadi tadi biaya formulirnya 200 ada dapat potongan gitu 50.000. Jadi lumayan. Oke, baik saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Pak Fadli atas penyampaiannya. Semoga sangat jelas ya kali saya. Sangat jelas dan memberikan arahan terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 nih Maul. Betul. Dan jikalau memang ada pertanyaan kembali gitu ya, bisa bisa chat atau follow Instagram @gabungitpln karena di situ informasi akan diberikan secara jelas. Seperti itu Kak Alisa. Dan jangan lupa teman-teman di gelombang satu ini memiliki lebih banyak benefit daripada gelombang-gelombang yang lain. Jadi daftarkan diri Anda segera. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita mau ada sesi dokumentasi dulu, ya boleh ya? Boleh. Oke. Jadi untuk teman-teman yang berada di Zoom bisa menyalakan kameranya sebentar saja untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Oke. Oke, Mungkin boleh Bapak Ibu guru, orang tua dan juga teman-teman mahasiswa. Kita boleh on cam dulu, habis itu nanti kita bakal screenshot dan foto bersama ya. Baik, betul sekali. Jadi silakan dinyalakan dulu kameranya. Mungkin teman-teman yang tadi ada di kelas. Oke, yang mau touch up sedikit boleh. Ya, Yang boleh. mau ngerapin kerudung, mungkin pakaian juga. Oke, masih kita tunggu ya buat teman-teman yang lain on cam. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Oke, tadi teman-teman yang berada di kelas sepertinya sudah hilang. Oke, enggak apa, masih banyak teman-teman yang lain. Baik, kalau begitu mungkin kita langsung aja ya kali saya. Boleh. Nih kalau misalnya sudah tidak ada yang mau on cam lagi, langsung kita foto kali ya. Langsung kita screenshot aja ya. Boleh, oke.
Oke, sip. Oke, sip. Udah cakep. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. 3, 3, 2, 1. 1. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Oke, baik Bapak Ibu guru dan teman-teman siswa. Demikian adalah rangkaian opening penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 pada siang hari ini. Betul, semoga forum ini menjadi titik awal kolaborasi yang solid, komitmen yang terjaga, dan eksekusi yang berdampak nyata. Baik, mungkin sebelum kami tutup, kami mau pantun terlebih dahulu. Boleh nanti Bapak Ibu guru yang ada di Zoom meeting jawab cakep ya, atau mungkin Iya. komen-komen cakep ya. Ya, di chat juga bilang cakep. Boleh. Oke, kita mulai. Langkah maju, jangan berhenti. Cakep. Cakep. Penuh dedikasi. Cakep. Cakep. Artinya Opening PMB selesai sampai di sini. Kita lanjutkan aksi dan kolaborasi. Yeay. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali atas perhatian dan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman sekalian. Mohon maaf apabila selama momen siang hari ini terdapat hal-hal yang Saya Maulana dan saya Alisa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih izin kami. Ya, izin Le.